Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Ocean Valley Internasional akan menganalisis dampak lingkungan atau UKL-UPL dari kelompok kami yang beranggotakan Septina Lumban Tobing, Endang Rahayu, Nawang Endah, Kansala Dianaura, Malika Aulia Lakisa, dan Heti Nur Jamiatun Hasanah. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi, analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup UKL-UPL PT Ocean Valley International untuk dampak lingkungan yang ditimbulkan serta upaya pengelolaan lingkungan hidup atau UKL. Yang pertama, yaitu ada sumber dampak, jenis dampak, besaran dampak, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup ada bentuk UKL, lokasi, periode. Dan untuk upaya pemantauan ada lingkungan hidup, yaitu ada bentuk UPL, lokasi, periode, dan institusi pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, yaitu ada tahap prakonstruksi, yaitu ada perizinan. Untuk jenis dampaknya, yaitu ada peningkatan PAD, yang kedua yaitu adanya besaran dampak yaitu jumlah pajak pertanian yang diwajibkan pada pemarkasan dan untuk bentuk UKL-nya yaitu ada pemarkasan mematuhi dan menyelesaikan seluruh biaya perizinan sesuai dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk lokasinya yaitu ada Pemda Kabupaten Morowali untuk periodenya yaitu sekali selama proses pengurusan perizinan. Untuk bentuk UPL-nya yaitu pengumpulan data primer dan sekunder yang bersumber dari instansi pemerintahan terkait dengan perpajakan perizinan. Untuk lokasinya yaitu ada di Pemda Kabupaten Morowali untuk periodenya sekali selama proses pengurusan perizinan. Dan untuk pelaksanaannya di PT Ocean Valley International. Yang kedua adanya pengawasan yaitu DHL daerah Kabupaten Morowali, pemerintah Kecamatan Bungku Timur dan Desa Kolono dan Desa. Dan yang ketiga ada penerima laporan yaitu DHL daerah Kabupaten Morowali. Nah, untuk jenis dampaknya yaitu ada sikap persepsi dan keresahan masyarakat dan untuk besaran dampak yaitu ada minimal terdapat satu orang masyarakat di desa Kolono dan Geresa yang memberikan sikap persepsi dari keresahan dari kegiatan sosialisasi. Dan untuk bentuk UKL-nya yaitu mensosialisasikan dengan informasi yang terpublikasi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Dan untuk Kabupaten Morowali, pemerintahan Kecamatan Bungku Timur dan Desa Kolono dan Gersa, dan untuk penerima laporan DHL daerah Kabupaten Morowali. Untuk yang ketiga yaitu pembebasan lahan, yaitu sikap persepsi dan keresahan masyarakat meminimal terdapat satu orang masyarakat di Desa Kolono dan Geresa yang memberikan sikap persepsi dari Geresa dari kegiatan pembebasan lahan. Dan untuk bentuk UKL-nya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar dan terkhusus pemilik lahan mengenai mekanisme dan berasal nilai tanah yang akan dibebaskan, melakukan pendekatan dan komunikasi ideologis secara langsung dengan masyarakat pemilik. Untuk lokasinya itu Desa Kolono dan Gersa Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali.
untuk periode selama kegiatan pembebasan lahan. Untuk pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder, dan Desa Kolono dan Gerisa Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Dan untuk periodenya yaitu sekali selama kegiatan pembebasan lahan, dan untuk bagian institusi pengelolaan lingkungan hidup yaitu di adanya pelaksanaan PT Ocean Valley International untuk pengawasan DHL daerah Kabupaten Morowali untuk pemerintah Kecamatan Bungku Timur dan Desa Kolono dan Gersa, dan untuk ketiga yaitu penerima laporan DHL daerah Kabupaten Morowali. Selanjutnya, Selanjutnya masuk ke tahapan konstruksi, di mana yang pertama itu sumber dampaknya itu ada penerimaan tenaga kerja konstruksi dengan jenis dampak peningkatan kesempatan kerja. Besaran dampaknya itu sebesar jumlah tenaga kerja konstruksi yang akan direkrut. Kemudian masuk ke upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk UKL-nya itu ada penerimaan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal khususnya yang berdomisili di desa Kolono dan Geres. Yang B, mempermudah persyaratan yang dibutuhkan dalam rekrutmen tenaga kerja konstruksi. Selanjutnya lokasinya itu ada di Desa Kolomo dan Gresa Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali untuk periodenya selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Sedangkan upaya pemantauan lingkungan hidup itu bentuk UPL-nya pengamatan langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder. Sedangkan lokasinya itu ada di Desa Kolono dan Geresa Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. Periodenya selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi. Untuk intuisi pengolahan lingkungan hidupnya itu pelaksana yaitu PT Ocean Valley International, pengawasnya DHL daerah Kabupaten Morowali. Untuk penerimanya itu DHL daerah Kabupaten Morowali dan Dinsosnag Trans Kabupaten Morowali. Yang kedua itu sumber dampak pada mobilisasi peralatan dan material. Untuk jenis dampaknya itu penurunan kualitas udara. Besaran dampaknya parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Untuk bentuk UKL-nya, penyiraman air pada lokasi yang berpotensi menimbulkan debu, kendaraan berjalan pelan-pelan pada daerah yang berdebu dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km per jam. Untuk lokasinya ada di ruas jalan dan permukiman yang dilalui dalam mobilisasi peralatan dan material Desa Kolono dan Geresa Kecamatan Bungku Timur. Periodenya itu setiap 6 bulan dan atau setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Masuk ke upaya pemantauan lingkungan hidupnya, bentuk UPL-nya itu pengamatan dan pengukuran secara langsung terhadap beberapa parameter kualitas udara. Untuk lokasinya, ruas jalan dan pemukiman yang dilalui dalam mobilisasi peralatan dan material Desa Kolono dan Geresa Kecamatan Bungku Timur. Periodenya setiap 6 bulan sekali. Intuisi pengolahan lingkungan hidupnya itu untuk pelaksana PT Ocean Valley International, pengawasnya DHL daerah Kabupaten Morowali, kemudian penerima laporan adalah DHL daerah Kabupaten Morowali. Untuk dampak kedua itu peningkatan kebisingan, di mana jenis dampaknya ini tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 NLH 1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan. Besaran dampaknya itu kegiatan mobilisasi peralatan dan material dilakukan pada siang hari atau kalau dilakukan pada malam hari perlu disosialisasikan pada masyarakat sekitar.
Untuk bentuk UKL-nya itu, untuk periode lokasinya itu ruas jalan dan pemukiman yang dilalui dalam mobilisasi peralatan material Desa Kolono dan Gresa, Kecamatan Bangku Timur. Periodenya setiap 6 bulan sekali. Atau jika ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Bentuk UPL-nya itu pengamatan langsung di lapangan dilengkapi dengan data sekunder. Lokasinya Desa Kolono dan Gresa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Periodenya selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung. Pelaksana itu ada PT Ocean Valley International, pengawasnya DLH Daerah Kabupaten Morowali, penerimanya DLH Daerah Kabupaten Morowali. Udah. Kemudian untuk tahap operasi, sumber dampaknya yaitu satu, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja, peningkatan PAD-nya itu penurunan kualitas air, besaran dampaknya parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu sebagaimana tercantum dalam adanya peraturan dari pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Kemudian bentuk UKL-nya itu penyimpanan pada penyiraman pada lokasi yang berpotensi menimbulkan debu. Dua, pengangkutan material dilakukan dengan menggunakan dump truck yang layak dipakai. Tiga, kendaraan berjalan pelan-pelan pada daerah yang berdebu dengan kecepatan kendaraan maksimal 40 km per jam. Kemudian untuk lokasinya yaitu ruas ruas jalan ruas jalan dan permukiman yang dilalui dalam mobilisasi peralatan di Desa Kolono dan Geresa, Kecamatan Bungkut Timur. Kemudian untuk bentuk UPL-nya, periodenya pengamatan pengukuran dilakukan secara langsung terhadap beberapa parameter kualitas udara. Periodenya setiap 6 bulan. Institusi pengelola lingkungan hidupnya, satu, pelaksanaan PT Ocean Valley International. Dua, pengawasan DHL daerah Morowali, pemerintah Kecamatan Bungku Timur dan Desa Kolono dan Geresa. Tiga, penerima laporan DHL daerah Morowali. Kemudian sumber dampak yang kedua yaitu penataan lahan. Jenis dampaknya yaitu peningkatan erosi dan sedimentasi. Besaran dampak satu, peningkatan erosi sebesar 63,13 ton per tahun dan sedimentasi 1,2 ton per tahun. Bentuk UKL-nya yaitu satu, pembukaan lahan pengupasan topsoil dan tanah penutup tidak dilakukan sekaligus. Dua, pembukaan lahan pada lahan dengan kemiringan 15% diratakan untuk menekan laju runoff. Tiga, membuat saluran drainase untuk menghindari genangan dan sedimentasi. Empat, pembuatan kolam pengendapan lumpur atau sedimen trap. Kemudian bentuk UKL-nya yaitu lokasi PT Ocean Valley International. Periodenya setiap 6 bulan dan setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Bentuk UPL-nya pengumpulan data primer dan sekunder, prediksi erosi dilakukan dengan menggunakan persamaan Ussel menurut Westmer dan Smith tahun 1978. Sebagai berikut, A sama dengan R kali K kali L kali S kali C kali P. Analisis sedimentasi dilakukan dengan menggunakan metode Sediment Deliveration atau SDR. Lokasinya yaitu lokasi IUP PT Ocean Valley International.
periodenya setiap 6 bulan sekali. Instruksi pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu A. Pelaksanaan PT Ocean PT Ocean Valley Internasional. B. Pengawasan DHL daerah Morowali pemerintah kecamatan Bungkut Timur dan Desa Kolona dan Geresa. C. Penerima laporan DHL daerah Morowali. Kemudian yang ketiga yaitu pengangkutan transportasi sisa-sisa material, penurunan sanitasi lingkungan, sejumlah ceceran material pada ruas jalan, jalur, mobilisasi, peralatan material. Kemudian dalam mobilisasi peralatan dan material Desa Kolona dan Geresa, Kecamatan Bengkulu. Lokasinya yaitu indikasi yang didukung industri pengolahan lingkungan hidupnya yaitu A. Pelaksanaan PT Ocean Valley Internasional. B. Pengawasan DHL daerah Kabupaten Morowali. Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, pemerintah Kecamatan Bungkut Timur dan Desa Kolona dan Geresa. C. Penerima laporan DHL daerah Kabupaten Morowali. Yang keempat yaitu operational base camp dan workshop. Sumbernya yaitu gangguan lingkungan lokal seperti pencemaran suara, polusi udara, atau gangguan terhadap habitat satwa liar. Jenis dampaknya itu operasional base camp dan workshop dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan seperti deforestasi, erosi tanah, atau pencemaran limbah. Melakukan studi dampak lingkungan yang komprehensif sebelum memulai konstruksi base camp dan workshop. Lokasinya yaitu area base camp pertambangan. Periodenya setiap 6 bulan dan setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan selama kegiatan berlangsung. Bentuk UPL-nya area base camp pertambangan. Periode setiap 6 bulan sekali. Instruksi pengolahan lingkungan hidupnya yaitu pelaksanaan PT Ocean Valley Internasional, pengawasan DHL daerah Kabupaten Morowali, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, pemerintah Kecamatan Bungkut Timur dan Desa Kolona dan Geresa. C. Penerima laporan DHL Kabupaten Morowali, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali. Selanjutnya adalah tahapan pasca operasi. Sumber dampak itu revegetasi lahan. Jenis dampak, peningkatan flora dan fauna. Besaran dampak, terdapat vegetasi yang tumbuh pada lahan pasca tambang. Terus bentuk UKL-nya, 1. Melakukan revegetasi. 2. Tanaman revegetasi diupayakan merupakan tanaman yang sejenis. Terus lokasinya ada di pertumbuhan IU PT Ocean Valley Internasional. Terus periodenya setiap saat selama tahap kegiatan reklamasi. Terus upaya pemantauan lingkungan hidup ada bentuk UPL, yaitu survei dan observasi lingkungan di lapangan yang didukung dengan adanya data sekunder. Terus lokasinya ada di lokasi pertambangan IU PT Ocean Valley Internasional. Periodenya setiap 6 bulan. Terus institusi pengelolaan lingkungan hidup itu ada pelaksanaan PT Ocean, pengawasan DLH, dan penerimaan laporan DLH. Terus yang kedua ada sumber dampak penyelamatan air. Jenis dampak penurunan kualitas air permukaan. Besaran dampak kualitas air permukaan melebihi baku mutu. Terus upaya pengelolaan lingkungan hidup, bentuk UKL-nya ada pembuatan kolam pengendapan lumpur atau sedimen trap. Kedua,
pembuatan dan pengaturan drainase agar aliran permukaan tidak mengarah pada sumber-sumber air permukaan. Terus bentuk UKL-nya adanya di lokasinya ada di PT IUP Ocean Valley. Terus periodenya setiap 6 bulan atau setiap ada indikasi yang menunjukkan adanya gangguan sama kegiatan. Upaya pemantauan lingkungan hidup, bentuk UPL-nya sampling air permukaan kemudian dianalisis di laboratorium. Lokasinya ada di IUPT Ocean, periodenya setiap 6 bulan. Terus institusi pengelolaan lingkungan hidupnya pelaksanaan PT Ocean, pengawasan DLH, dan penerimaan laporan DLH. Terus yang ketiga, sumber dampaknya pembongkaran base camp dan warskop. Eh, jenis dampak, penurunan sanitasi lingkungan, besaran dampak, terdapat timbunan sampah di sekitar sarana dan prasarana. Bentuk UKL menyiapkan tempat pembuangan sampah, terus secara berkala mengumpulkan sampah dari TPS, terus yang ketiga mengumpulkan sisa-sisa atau puing-puing pembangunan. Terus lokasinya ada di sekitar sarana dan prasarana. Terus periodenya setiap saat selama pengoperasian. Terus bentuk UPL-nya pengamatan secara langsung di lapangan. Terus lokasinya sekitar lokasi sarana dan prasarana. Periode selama setiap 6 bulan. Institusi pengelolaan lingkungan hidupnya, pelaksanaan PT Ocean, pengawasan DLH, dan penerima laporan DLH. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu pelepasan tenaga kerja, yaitu hilangnya mata pencarian masyarakat, terus sejumlah tenaga kerja operasi yang diputuskan. Terus yang pertama, memfasilitasi tenaga kerja operasi yang diputuskan untuk dapat bekerja di tempat lain sesuai pengalaman kerja yang dimiliki. Dua, memberikan surat keterangan pengalaman kerja pada tenaga kerja operasi yang diputuskan. Untuk lokasinya yaitu berada di Desa Koloni dan Girisa, Kecamatan Buku Timur, Kabupaten Morowali. Untuk periodenya sekali selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya yaitu pengamatan langsung di lapangan yang didukung dengan data sekunder. Untuk lokasinya berada di Desa Koloni dan Girisa, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Periodenya setiap 6 bulan. Yang pertama yang A, Peneragawas Desa Kertans Kabupaten Morowali dan Pemerintah Kecamatan Bungku Timur. Yang C, penerimaan laporan DLH ke daerah Kabupaten Morowali. Untuk yang selanjutnya yaitu ada matriks PT Ocean Valley, yaitu pada komponen lingkungan kualitas udara pada tahap konstruksi sudah melakukan pada tahap sampai nomor 2 dan 3. Lalu untuk tahap operasi pada tahap nomor 1, untuk praoperasi pada tahap nomor 1. Untuk kebisingan itu sudah dilakukan pada eh, tahap konstruksi yang dilakukan pada tahap 2 sampai 4, lalu di tahap operasi itu hanya dilakukan pada tahap 1 dan praoperasi dia lakukan pada tahap nomor 1. Untuk analisis komponen lingkungan tanah pada tahap operasi itu dilakukan hanya satu tahap aja, dilakukan di awal. Lalu untuk kualitas air sudah dilakukan juga di tahap operasi pada tahap nomor 1. Untuk lalu lintas darat dilakukan pada tahap konstruksi nomor 2. Untuk yang kedua yaitu ada komponen biologi, yaitu adanya flora darat dan fauna darat. Untuk flora darat itu dilakukan di tahap operasi, yaitu pada tahap nomor 1 dan nomor 3. Untuk fauna daratnya eh, ada di tahap operasi, yaitu pada tahap nomor 1. Selanjutnya ini untuk
komponen sosial ekonomi budaya untuk sikap dan persepsi sudah dilakukan di tahap pra eh, prakonstruksi tahap nomor 2 sampai 4, lalu keresahan masyarakat sudah dilakukan pada tahap prakonstruksi, dilakukan pada tahap 1, pada tahap 2 sampai 3, lalu di tahap konstruksi itu tahap 1, lalu ini di tahap eh, konstruksi itu tahap nomor 5 sudah dilakukan. Begitu juga untuk kesempatan kerja dilakukan pada tahap nomor 1, tahap konstruksi, dan pada tahap nomor 5 konstruksi. Untuk peluang berusaha sudah dilakukan pada tahap 2 konstruksi dan tahap 1 operasi. Selanjutnya untuk pendapatan masyarakat ini lumayan banyak dilakukan pada tahap-tahapan, yaitu dilakukan pada tahap 2 dan 3 prakonstruksi, tahap 1 operasi dan 5 operasi, lalu tahap konstruksi, lalu tahap 1 operasi, dan pada tahap praoperasi yaitu tahap nomor 2. Untuk PAD sendiri dilakukan di tahap nomor 1 prakonstruksi dan pada tahap 1 operasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kesehatan masyarakat, yaitu sudah dilakukan pada tahap 2 konstruksi dan tahap nomor 1 operasi. Lalu dilakukan sanitasi lingkungan pada tahap 2 konstruksi, tahap 4 konstruksi, dan tahap 1 operasi serta 2 operasi. Lalu untuk faktor penyakit ini ada di tahap nomor 1 operasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai UKL UPL dari PT Vale, yaitu penambangan batu gamping. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.